Nama saya Edi Christopher Pratama Manurung, NIM 180301189. Saya dari kelas pemilihan tanaman 2018. Pada kali ini, saya akan membuat video praktikum yang berjudul budidaya kecambah dan tipe-tipe berkecambahan. Adapun tujuan dari praktikum pada kali ini adalah untuk menentukan potensi perkecambahan maksimal suatu lot benih yang selanjutnya dapat digunakan untuk membandingkan mutu benih antar lot yang berbeda serta menduga nilai pertanaman di lapang. Lalu, tumbuh dan berkembangnya kecambah hingga tahap di mana struktur pentingnya dapat mengindikasikan kemampuan untuk tumbuh menjadi tanaman yang sempurna pada kondisi pertanaman yang sesuai. Ada benih jagung sebagai perwakilan dari monokotil dan benih kangkung sebagai perwakilan dari dikotil. Lalu ada air, lalu ada topsoil yang sudah diisi ke dalam 2 bak kecambah. Yang satu untuk monokotil nantinya, yang satu lagi untuk dikotil. Sekarang masuk ke proses inhibisi. Saya akan merendam benih dari jagung sebagai perwakilan dari monokotil dan benih dari kangkung sebagai perwakilan dari dikotil menggunakan air seperti ini. Pastikan semua benihnya terendam di dalam air. Proses inhibisi ini menggunakan waktu kurang lebih sekitar 30 menit. Jadi setelah 30 menit nanti saya akan lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, sekarang benih-benih yang sudah direndam tadi telah terendam di dalam air selama 30 menit. Selanjutnya adalah saya akan menanam benih-benih yang sudah direndam tadi ke dalam bak kecambah yang sudah terisi oleh topsoil. Pertama, saya akan menanam benih kangkung ke dalam bak kecambah yang warna hijau sebagai bak kecambah untuk perwakilan dari tanaman dikotil. Kurang lebih seperti ini. Ini adalah benihnya. Selanjutnya, saya akan menanam benih jagung ini ke dalam bak kecambah warna biru sebagai perwakilan dari monokotil. Kurang lebih seperti ini. Setelah ditanam, saya akan menunggu selama 3 hari untuk melihat uji perkecambahan dari benih-benih jagung dan benih kangkung tadi. Baiklah, sekarang setelah 3 hari pasca ditanamnya benih-benih jagung dan benih kangkung ke dalam media topsoil yang telah ditaruh ke dalam bak kecambah. Yang pertama, saya akan membahas tentang jagung yang telah ditanam. Di sini jagung yang tumbuh ada 19 benih dari 20 yang ditanam. Jadi 19 benih jagung tersebut termasuk benih normal dan satunya lagi termasuk benih abnormal. Dan persentase perkecambahannya yaitu 19/20 dikali 100% sama dengan 95%. Yang kedua adalah benih dari kangkung, yang mana dari 20 yang telah ditanam, yang tumbuh hanya 15. 5 benihnya tidak tumbuh. Itu berarti 15 benih kangkung ini termasuk benih normal dan 5 benih kangkung ini termasuk benih abnormal. Dan persentase perkecambahannya yaitu 15/20 dikali 100% sama dengan 75%. Kriteria kecambah normal. Yang pertama, kecambah sempurna, yaitu kecambah dengan semua struktur esensialnya berkembang baik, lengkap, seimbang atau proporsional dan sehat. Yang kedua, kecambah dengan sedikit kerusakan atau kekurangan, yaitu kecambah yang memiliki cacat ringan pada struktur esensialnya, namun bagian lainnya menunjukkan perkembangan yang baik dan serupa dengan perkembangan kecambah sempurna pada pengujian yang sama. Lalu yang ketiga ada kecambah dengan infeksi sekunder. Kecambah yang sesuai dengan salah satu kategori yang tadi, tapi terinfeksi oleh cendawan atau bakteri yang berasal dari sumber lain, tidak dari benih tersebut. Lalu, kriteria kecambah abnormal. Yang pertama, kecambah rusak, yaitu kecambah dengan satu atau lebih struktur esensialnya tidak ada atau rusak parah. Lalu yang kedua, kecambah atau struktur esensial yang berubah bentuk atau tidak proporsional, yaitu pertumbuhan lemah atau mengalami gangguan fisiologis. Yang ketiga, kecambah busuk,
yaitu kecamba yang salah satu struktur esensialnya terkena penyakit atau busuk akibat infeksi primer sehingga menghambat perkembangannya menjadi kecamba normal. Sekarang masuk ke judul tipe-tipe perkecambahan. Yang pertama adalah perkecambahan epigel, yang mana perkecambahan epigel yang saya praktekkan adalah benih dari kacang tanah. Benih kacang tanah termasuk perkecambahan epigel karena kotiledonnya berada di atas permukaan tanah dan epikotelnya memanjang ke dalam tanah. Yang kedua adalah perkecambahan hipogel. Contoh dari perkecambahan hipogel pada kali ini adalah tanaman jagung, yang mana tanaman jagung kotiledonnya berada di dalam permukaan tanah dan epikotelnya memanjang ke atas atau keluar permukaan tanah. Sekian video praktikum saya pada kali ini. Apabila terdapat kesalahan kata maupun kesalahan informasi, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.